warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita akan belajar bab selanjutnya, yaitu pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel. Nah, sebelumnya kita akan belajar pertidaksamaan rasional. Sebelumnya sudah pernah mendengar ya, ada bilangan rasional. Nah, apa itu rasional? Kalau bilangan rasional itu biasanya disimbolkan dengan bilangan pecahan, ada pembilang dan ada penyebut. Namun kalau pertidaksamaan rasional, bentuk umumnya itu, rasional itu kan ada pembilang dan ada penyebut. Nah, misal ini fx-nya itu sebagai pembilang dan gx-nya itu sebagai penyebut. Nah, karena pertidaksamaan, bisa lebih besar, bisa lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, ada banyak ya. Yang penting itu syaratnya, nah ini misal, yang penting itu syaratnya gx itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, jadi penyebut, bilangan rasional itu penyebut tidak boleh sama dengan 0. Kalau pembilang boleh tidak? Pembilang boleh ya, sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikan pertidaksamaan rasional, ini kita satu variabel dulu ya. Misal, caranya bagaimana? Nah, itu kan kita nanti menyelesaikan pertidaksamaan rasional itu kan melalui gambar garis bilangan. Menentukan garis bilangannya bagaimana? Kalian bisa lihat di LKS kalian, itu ada langkah-langkahnya. Nah, Fatma kasih contoh ya. Contoh. Nah, di buku X min 4 per X ditambah 5 lebih besar sama dengan 0. Kalau yang ini bagaimana ya cara menyelesaikan? Jadi misalkan tentukan himpunan penyelesaian dari X min 4 per X plus 5 lebih besar sama dengan 0. X min 4 itu sebagai apa? X min 4 itu sebagai, nah ini tuh bisa jadi pembilangnya. Sedangkan X plus 5 ini yang bawah berarti sebagai penyebut. Nah, jadi sudah tahu ya, berarti yang bagian atas itu sebagai pembilang dan yang bawah itu sebagai penyebut. Kalau ini syaratnya ditambahi dengan X tidak boleh sama dengan min 5. Kenapa Bu X tidak boleh sama dengan min 5? Jadi kalau misalkan min 5 ini X nya diganti min 5 tambah 5 hasilnya 0. Padahal tadi penyebut GX nya tidak boleh sama dengan 0. Jadi penyebutnya itu harus ada nilainya berapa gitu. Langkah yang pertama, penyelesaiannya kita buat dulu pembuat 0 pembilang. Pembilangnya tadi berapa? Oh, pembilangnya X min 4. Kita tulis X min 4. Pembuat 0 pembilang, artinya pembilangnya itu disama dengan kan 0. Tujuannya apa? Nanti biar ketemu nilai X. Nah,
Nah, jadi berapakah kita tentukan nilai X-nya? Min 4 pindah jadinya plus, sama dengan 4. Jadi pembuat 0 pembilangnya X sama dengan 4. Sekarang pembuat nol penyebut. Penyebutnya berapa? Penyebutnya X plus 5. X plus 5. Pembuat 0 berarti disama dengan kan 0. X plus 5 sama dengan 0. Maka X sama dengan plus 5 pindah jadi 0. Nah, kita sudah punya dua nilai X. X sama dengan 4 dan X sama dengan min 5. Langkahnya bagaimana? Kita gambar garis bilangan. Kita gambar garis bilangan. Titiknya berapa? Oh, min 5. Min 5 ada di sebelah kiri. 4 itu kan lebih besar, berarti ada di sebelah kanan. Sekarang perhatikan, kita kembali ke soal. Kalau min 5 boleh nggak kalau X-nya diganti dengan min 5? Tidak boleh ya, berarti ini lingkarannya itu bolong atau kosong. Nah, kalau 4 ini bagaimana? Ini soalnya tandanya ada tanda sama dengannya. Kalau ada tanda sama dengannya itu dilingkari. Sudah tahu ya tadi min 5 kenapa tidak dibuleti seperti 4? Karena tidak boleh nilainya X itu min 5. Jadi nanti setelah min 5 bisa min 6, min 7 dan seterusnya, atau ke sini bisa min 4, min 3 dan seterusnya. Sekarang kita sudah menentukan titik-titiknya. Kita akan menguji daerahnya. Diuji daerah. Misal ujinya kalau guru tuh sukanya X sama dengan 0. Kalau di LKS kalian X sama dengan 1 tidak masalah, sama saja. Tapi kalau X sama dengan 0 itu nanti akan lebih mudah. Dilihat saja itu nanti kalau misal kalian sudah terbiasa mengerjakan itu bisa cepat. X sama dengan 0. Nah, ini kita tulis dulu. X min 4 per X plus 5 sama dengan X-nya tadi diganti berapa? X-nya diganti 0, berarti 0 min 4 per 0 ditambah 5. Min 4 0 dikurangi 4 berarti min 4 per 0 ditambah 5. Hasilnya berapa ini? Min 4 per 5. Wilayahnya 0 di mana? Di sini. Min 0 itu diantara min 5 sampai 4. Hasilnya apa ini? Kalau kita isi X sama dengan 0, hasilnya negatif. Oh, ternyata kalau kita isi dengan 0, di sini hasilnya negatif. Kalau kita isi, coba, Bu saya tidak percaya. Bu guru menguji lagi. Angka berapa ya? Sini aja wes, yang sebelah sini. Misal 5 ya. Uji X sama dengan 5, berarti X min 4 per X plus 5 sama dengan 5 dikurangi 4 per 5 ditambah 5. 5 dikurangi 4 berapa? 1 per 5 tambah 5 10. 1 per 10 positif atau negatif? Jadi ketika X-nya 5 kan di sini. Nilainya positif atau negatif? Nah, kalau ini tadi, oh ini positif, berarti di sini nilainya positif. Jadi kalau kita misal sudah bisa di tengahnya min, berarti min plus, sampingnya juga pasti nanti kalau diuji plus. Nanti bisa kalian coba sendiri.
kalian coba misal min 6, min 7, min 8 dan seterusnya. Nanti hasilnya mesti akan positif. Nah, sekarang mau tahu terus daerahnya yang mana ya Bu? Kita kembali ke soal. Soalnya apa ini? Lebih besar. Kalau lebih besar berarti menuju arah yang positif. Oh, dari min 5 itu positifnya ke kiri, dari 4 positifnya itu ke kanan. Jadi wilayahnya yang ini. Oke, sudah tahu ya. Ini kalau nulis himpunan penyelesaiannya berapa ini? Jadi himpunan penyelesaiannya sedemikian hingga X lebih kecil. Ini kan ke kiri berarti lebih kecil ya, dari min 5 atau X lebih besar sama dengan, ingat ya, kalau bolong gini berarti nggak ada tanda sama dengannya, kalau ada bulut-bulutannya gini berarti ada tanda sama dengan 4. Nah, oke, jelas untuk pertidaksamaan rasionalnya. Nah, baik, selanjutnya contoh yang kedua. Kalau contoh yang pertama tadi kan simple. Jadi setelah tanda pertidaksamaan itu kan tadi nilainya 0. Bagaimana kalau misalkan contoh yang kedua ini? 6x dikurangi 1 per 2x ditambah 3 lebih besar dari 2. Nah, padahal tadi kan mengerjakannya bagaimana caranya? Di sini kan harus dirubah dulu. Bagaimana biar menjadi setelah tanda pertidaksamaan itu kan berubah menjadi 0. Nah, untuk ini berubah menjadi 0 itu berarti dipindah ruas. Oke, caranya 6x min 1 per 2x ditambah 3. Ini di sini plus 2 kalau pindah di ruas ini, ruas kanan pindah ke ruas kiri jadinya min 2 di tengah-tengah gini ya. Jadi ini pembilang, ini penyebut. Ini kan tadi pertidaksamaan rasional, jadi ada pembilang ada penyebut, tapi ini ada tanda dikurangi 2. Nah, berarti di sini 2-nya sudah pindah min 2, berarti di sini tinggal 0. Nah, jadi 2 tinggal dipindahkan ke ruas kiri, jadi min 2 lebih besar sama dengan 0. Nah, ini sudah bisa menjadi pertidaksamaan rasional. Tapi bagaimana cara menyelesaikannya? Ini masih ada 2. Kita uraikan dulu biar sama nanti penyebutnya. Kan belum sama penyebutnya. Nah, bagaimana? 6x min 1 2x plus 3. Nah, min 2 kita plus min 2. Biar sama penyebut itu biasanya kita kalikan dengan penyebutnya. Berapa ini? 2x plus 3 kan biar sama. Sini 2x plus 3. Nah, kenapa sih Bu harus 2x plus 3? Karena pecahan itu kalau mau dioperasikan, dikurangi atau ditambah itu penyebutnya harus sama. Nah, ini bagaimana? 2x plus 3 dibagi 2x plus 3 kan sama dengan 1, berarti nilainya tetap 2. Nah, ini kita uraikan. Penyebutnya sudah menjadi 6x min 1. Terus kemudian per 2x plus 3 min 2 per 2x plus 3.
dikurangi nih, didistribusikan 2 kali 2x 2 kali 2x berarti berapa? 4x plus 6 per 2x plus 3. Sudah sama ya penyebutnya. Nah, sudah. Lanjut sebelah sini. Karena penyebutnya sudah sama, jadi kita operasikan 6x min 1. Jadi ini min, kan min, berarti ke sini min 4x min 1 kali 6 min 6 per 2x plus 3 lebih besar dari 0. Oke, ini bisa dioperasikan. Yang variabelnya sama kita jumlahkan atau kita operasikan. Yang tidak ada variabelnya dengan yang tidak ada variabelnya. 6x dikurangi 4x berarti 2x min 1 dikurangi 6 min 7 per 2x ditambah 3 lebih besar dari. Nah, ini tadi soalnya sudah bentuknya sudah sama seperti soalnya Bu Fatma yang nomor 1 tadi ya. Jadi sudah pertidaksamaan rasional, ada pembilangnya, ada penyebutnya, kemudian lebih besar atau lebih kecilnya sudah 0. Di sini sudah jadi 0. Jadi nanti caranya tadi langkahnya, penyelesaiannya ya. Yang pertama tadi membuat apa? Pembuat 0 pembilang. Pembilangnya berapa? 2x min 7 disama dengan kan 0. Berarti 2x min 7 pindah plus ya. Maka x sama dengan 2 kali x, berarti pindah sini 7 per 2. Sekarang pembuat 0 penyebut. Penyebutnya berapa? 2x plus 3 dibuat sama dengan 0. 2x plus 3 pindah jadi min 3. Nah, terus x sama dengan min 3 2 kali, berarti 2 pindah jadi 2. Jadi x yang pertama ketemunya 7 per 2, x yang kedua ketemunya min 3 per 2. Kita lihat dulu ya. Nah, sekarang kita gambar garis bilangannya. Kita gambar garis bilangannya. Kalau ini ada plus ada min, berarti yang sebelah kiri yang min ya. Di sini min 3 per 2. Jadi yang sebelah kanan sini 7 per 2. Sama seperti tadi kita uji. Oh iya, ini tuh ini dibuleti apa biar bolong gini aja? Ini biar bolong karena soalnya apa? Soalnya adalah tidak ada tanda sama dengannya. Kalau tadi kan ada tanda sama dengannya. Terus yang posisinya penyebut mesti bolong, tidak boleh ada dibuleti karena mesti tidak boleh ada tanda sama dengannya. Oke. Nah, sekarang kita uji. Uji paling mudah itu uji berapa ya? X sama dengan 0. Sama dengan 0. Kita masukkan yang sini. 2x min 7 per 2x plus 3 sama dengan
2 kali 0 min 7 per 2 kali 0 plus 3. 2 kali 0, 0. 2 kali 0, 0 juga. 0 dikurangi 7 per 0 ditambah 3. 0 min 7 per 3. Oh, jadi ketika di sini 0 kan berarti tengah di antara min sama plus ini ya. Berarti posisinya 0 ini nilainya berapa? Min. Berarti kalau kamu mau menguji setelah 7 per 2 itu 3,5. Misal kamu masukkan X-nya itu 4 di sini mesti nanti hasilnya adalah plus. Di sini juga min 3 per 2 min 1,5. Kalau kamu masukkan min 2 hasilnya mesti nanti plus. Boleh dicoba sendiri ya. Nah, sudah. Berarti kita kembali ke soal. Soalnya apa tandanya? Lebih besar. Kalau lebih besar itu berarti daerahnya yang positif atau negatif? Lebih besar, daerahnya yang positif. Nah, oke. Berarti himpunan penyelesaiannya. Nah, X demikian hingga ini ya min 3 per 2 ke kiri, berarti X lebih kecil dari min 3 per 2 atau X lebih besar dari 7 per 2. Tidak ada tanda sama dengannya. Ini himpunan penyelesaiannya. Oke, untuk contoh yang kedua jelas ya. Nah, yang selanjutnya kita masih belajar pertidaksamaan rasional. Ini contoh yang ketiga. Jadi pecahan ini berupa pertidaksamaan rasional. X min 2 sebagai pembilangnya dan X kuadrat plus 2X min 3 ini sebagai penyebut. Nah, tetapi bedanya dari contoh-contoh soal sebelumnya apa? Di sini bentuknya adalah ada persamaan kuadratnya, yaitu penyebutnya berupa X kuadrat plus 2X min 3. Bagaimana caranya? Caranya sama seperti tadi. Kita cari penyelesaiannya ya. Penyelesaian. Nah, sama seperti tadi, kita mencari pembuat nol pembilang. Berapa ini? X min 2 sama dengan 0. Berarti X sama dengan nilainya min 2 pindah plus 2. Sekarang kita cari pembuat 0 penyebut. Penyebutnya apa ini? X kuadrat plus 2X min 3. Oh, berupa persamaan kuadrat. Nah, masih ingat cara menyelesaikan persamaan kuadrat? Dulu waktu MTS atau SMP sudah pernah ya. Nah, kalau persamaan linear seperti ini kan gampang, tinggal dipindah-pindah nanti biar ketemu nilai X-nya. Tapi kalau yang ini harus difaktorkan terlebih dahulu. Kita faktorkan. X kuadrat berarti hasil dari X kali X. Sekarang yang di sini berapa ya? Angka setelah X ini. Nah, jadi kita berpikirnya gini, angka kalau dijumlahkan itu hasilnya 2, tetapi kalau dikalikan hasilnya min 3. Lihat orang-orang sini, yang hasilnya min 3. Min 3 itu berapa sama berapa ya? 3 itu hasil dari 1 kali 3. Ada lagi enggak? Oh, tidak ada. Hasilnya min
berarti yang satu min, yang satu plus. Ini hasilnya apa? Plus, berarti yang min 1. Min 1 kali 3 hasilnya berapa? Min 3. Kalau min 1 ditambah ke sininya, min 1 ditambah 3 hasilnya 2. Oh pas, berarti hasilnya min 1 dan ditambah 3. X min 1 sama dengan 0 dan X plus 3 sama dengan 0. X min 1 sama dengan 0, berarti X nilainya min 1 pindah. X plus 3 sama dengan 0, berarti X nilainya min 3. Berarti di sini ada 3 nilai X. Yang pertama X sama dengan 2, kemudian X sama dengan 1, kemudian X sama dengan min 3. Berarti gambar garis bilangannya bagaimana ya? Nanti ada 3 titik. Gambar garis bilangannya dari yang nilainya negatif dulu, min 3. Terus kemudian 1. Terus kemudian 2. Sekarang perhatikan, oh iya, yang berasal dari penyebut berapa tadi? Min 3 dan 1. Kalau penyebut itu kan tidak boleh sama dengan 0, berarti tetap bolong. Terus kemudian yang 2 ini ada apa diisi kayak gitu nggak? Iya, karena ini ada tanda sama dengan 2, ini kan berasal dari pembilang. Sekarang kita uji paling mudah berapa ya? X sama dengan 0. Dilihat, X sama dengan 0 berarti X nya itu nanti posisinya di mana? 0 itu posisinya antara min 3 sama 1, di sini kira-kira. Nah, kita masukkan X min 2 per X kuadrat plus 2X min 3 sama dengan X nya diganti berapa ini? 0. 0 min 2 per 0 kuadrat plus 2 kali 0 min 3. Jadi kalau ini 0 min 2 min 2. 0 kuadrat berapa? 0. 0, 2 kali 0, 0. 0 tambah 0, 0. Min 3. Min 2, min 3. Hasilnya berarti positif ya. Jadinya 2 per 3. Jadinya di sini positif. Berarti di sini positif. Nah, kalau di sini positif, sampingnya negatif, sampingnya negatif. Nah, ini ada sampingnya lagi, berarti positif. Kita lihat tandanya adalah lebih kecil. Kalau yang di buku kalian itu kayaknya keliru ya penyelesaiannya. Kalau lebih kecil itu harusnya nilainya itu yang negatif. Ya, oke. Berarti himpunan penyelesaiannya kita arsir dulu. Jadi tidak sama dengan di buku itu ya, ada koreksi sedikit. Yang di buku itu keliru. Himpunan penyelesaiannya X sedemikian hingga ini apa? X lebih kecil dari min 3 atau ini diantara 1 lebih kecil dari X lebih kecil sama dengan dari, bisa menuliskannya ya. Kalau terpisah gini berarti atau. Jadi kalau nyambung jadi sini berarti ini di antara. Oke, itu contoh yang ketiga. Paham ya?